Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kaum mendang-mending yang suka HP paket lengkap, serba ada dan serba bisa, tapi dengan harga terjangkau, sini merapat. Karena HP yang satu ini mungkin cocok buat kamu. Ini adalah Xiaomi Redmi Note 11 yang sekarang dijual dengan harga lebih murah. 2,3 juta untuk kapasitas 4/128 GB dan 2,6 juta untuk kapasitas 6/128 GB. Buat kamu yang sudah tahu, HP ini memang bukan keluaran terbaru karena sudah rilis sejak bulan Maret tahun lalu. Tapi yang jelas HP ini masih cukup menarik untuk dilirik. Karena selain harganya yang lebih murah, HP ini juga menawarkan paket lengkap di kelas harganya, serba ada dan serba bisa. Seperti dari segi desain, memiliki look atau tampilan yang mewah, mulai dari kombinasi warna sampai setup kameranya. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk dimensi bodinya juga compact, hanya 8,1 mm. Sudah dilengkapi dengan dual speaker output dan punya sensor remote atau ear blaster. Pokoknya tidak terkesan jadul sama sekali. Lanjut untuk tampak ke depan atau layar, di sini juga tidak kalah kekinian. Karena HP ini sudah menggunakan konsep layar punch-hole display dengan diameter kamera cukup kecil sehingga menambah kesan mewah. Dan untuk panel layarnya, HP ini sudah menggunakan panel layar AMOLED dengan resolusi Full HD+, 1080x2400 pixel, refresh rate bisa sampai 90 Hz. Jadi nggak cuma tampilannya yang mewah, untuk saturasi warna yang dihasilkan juga bagus. Terlihat jelas tajam dan kaya akan warna, ciri khas panel AMOLED. Pokoknya nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Apalagi didukung dengan sentuhan layar yang juga responsif. Dan tidak cukup sampai di situ, karena sudah menggunakan panel layar AMOLED, jadi untuk AOD atau Always On Display di HP ini juga sudah ada, dengan berbagai macam pilihan tampilan jam. Walaupun yang sedikit disayangkan, hanya bisa aktif selama 10 detik. Sedangkan untuk dapur pacunya, Redmi Note 11 memiliki dua varian, yaitu kapasitas 4/128 GB dan 6/128 GB. Yang masih bisa ditambah dengan micro SD dan RAM virtual jika dirasa kurang. Lalu untuk chipset, HP ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 octa-core 1,9 GHz yang berfabrikasi hanya 6 nanometer. Dan untuk skor Antutunya mampu menghasilkan skor di angka 220 ribuan. Bukan yang paling tinggi memang, tapi kamu tidak usah khawatir karena chipset yang satu ini sudah cukup bisa diandalkan di kelas harganya. Apalagi didukung dengan jumlah sensor yang lengkap. Buat kamu yang butuh sensor NFC, di HP ini sudah ada. Dan untuk sensor giroskopnya juga sudah menggunakan hardware giro. Jadi sudah paket lengkap pokoknya. Kapasitas memori besar, chipset ngebut, dan sensornya pun juga lengkap. Lanjut untuk performa, dari pengujian yang saya lakukan, HP ini juga sudah terasa nyaman dan lancar untuk digunakan berbagai kebutuhan. Pokoknya kalau hanya untuk multitasking sehari-hari seperti komunikasi, scrolling sosmed, atau nonton film sudah lebih dari cukup. Untuk performa gamingnya digunakan buat main game Mobile Legends, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik di setting grafik maksimal hingga ultra. Selain grafiknya bagus, untuk gameplaynya pun juga lancar. Bahkan bisa dibilang cukup playable, baik saat satu lawan satu atau lagi tempur rame-rame. Sedangkan kalau digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik. Di setting grafik smooth high dan mentok sampai balance medium saja. Tidak bisa dibilang tinggi untuk kelas harga 2 jutaan. Tapi yang saya suka untuk gameplaynya di sini sudah cukup lancar. Apalagi didukung dengan sensor giroskop yang berjalan dengan baik dan cukup responsif karena sudah menggunakan hardware giro. Pokoknya untuk ukuran kita yang main game hanya sesekali, performa dari Redmi Note 11 ini sudah cukup bisa diandalkan menurut saya. Tapi biar makin yakin untuk video gaming test lebih lengkapnya, kamu juga bisa banget cek di channel tetangga. Lanjut untuk baterainya, HP ini dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh yang memiliki kecepatan isi daya sudah fast charging 33 Watt. Dimana untuk isi daya dari 3 sampai full 100% tidak butuh waktu yang lama. Hanya sekitar 1 jam 30 menit dengan kondisi data off. Jadi cukup menarik pastinya, karena sangat menghemat waktu saat isi daya. Lalu kalau untuk daya tahan baterai, digunakan buat nonton YouTube selama 39 menit dengan jaringan WiFi hanya berkurang 4%. Buat main game Mobile Legends selama 33 menit berkurang 6%. Dan buat main PUBG Mobile selama 44 menit berkurang sekitar 7%.
Pokoknya kalau hanya untuk intensitas penggunaan yang wajar, baterainya ini sudah bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Dan sekarang untuk operating system, HP ini berjalan di Android 11 basis MIUI 13. Yang dimana kalau untuk tampilan UI, saya rasa tidak usah diragukan lagi karena sudah sangat kekinian dan cukup user friendly. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper juga ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan kamu tidak usah khawatir, karena ciri khas dari Xiaomi memiliki banyak fitur. Jadi fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game sudah tentu ada. Untuk masalah isu bug atau drama, jujur selama pengujian menurut saya sih aman-aman saja, tidak ada kendala yang berarti. Dan untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Di sini untuk kelas harga 2 jutaan, kamera yang ditawarkan sudah cukup menarik. Tidak hanya megapiksel besar, jumlah lensanya pun juga sudah lengkap. Selain kamera utama, masih ada lensa ultrawide, lensa bokeh, dan lensa makro. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk fitur kamera yang ditawarkan juga ada banyak. Sedangkan kalau untuk hasil jepretan kameranya, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus, terutama saat kita ambil fotonya di kondisi cahaya cukup. Detailnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Tapi yang harus kamu ingat, untuk saturasi warnanya, HP ini tidak menawarkan hasil foto dengan warna yang ngejreng, melainkan lebih ke natural, tidak banyak polesan AI, seperti HP Xiaomi kebanyakan. Lalu untuk hasil foto selfie-nya, dari angka megapiksel yang digunakan sudah besar, 13 megapiksel. Jadi untuk foto yang dihasilkan terlihat jelas dan tajam, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya selama kita jepret fotonya di kondisi cahaya bagus, kameranya ini sudah cukup bisa diandalkan menurut saya. Dan yang terakhir, ini adalah contoh dari perekaman videonya untuk kamera belakang maupun depan. Di sini yang jelas untuk hasil video tidak bisa sebanding hasil fotonya. Dan untuk resolusi, HP ini hanya bisa mentok di resolusi 1080 pixel, 30 frame per second. Untuk video yang dihasilkan memang bukan yang paling bagus di kelas harganya. Tapi yang jelas kalau hanya untuk penggunaan kasual menurut saya sudah cukup untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Yang penting didukung dengan kondisi cahaya bagus. Dari semua poin yang sudah kita bahas, walaupun sudah rilis tahun lalu, tapi HP yang satu ini masih cukup menarik untuk dilirik, bahkan hampir dari semua sektor. Untuk desain dan tampilannya masih sangat kekinian. Bodi compact, tampilannya mewah, depan maupun belakang. Dari segi spesifikasi, kapasitas memori besar, chipset ngebut sensor lengkap, performa lancar, dan didukung dengan isi daya ngebut fast charging 33 watt. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, jumlah lensanya banyak, plus hasilnya juga sudah lumayan. Pokoknya sangat paket lengkap di kelas harganya. Tapi kalau misalnya di antara kalian ada yang menggunakan HP ini, kamu juga bisa banget cari pengalaman selama penggunaan di kolom komentar. Kira-kira cukup memuaskan atau tidak? Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.